Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks informasi. Anak-anak simak ya penjelasan berikut ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yang pertama adalah mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, kita juga akan mencapai kompetensi dapat menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Adapun kegiatan pembelajaran kita yang pertama, nanti anak-anak akan mengawali dengan membaca teks bacaan terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca, anak-anak akan membuat kalimat tanya dengan kata tanya adik Simba beserta jawabannya dengan jawaban lengkap. Kemudian setelah itu, anak-anak akan menyajikan isi teks dari hasil klasifikasi informasi menggunakan kosakata baku. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu informasi? Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang dapat bermanfaat bagi penerimanya. Informasi dapat membuat penerimanya mengetahui dan memahami suatu hal. Informasi ini dapat kita peroleh melalui membaca buku, bisa juga melalui mendengarkan berita, dan lain-lain. Pada materi ini, kita akan mendapatkan informasi dari sebuah teks yang dapat kita peroleh dengan cara membaca cermat dan menjawab pertanyaan tentang isi teks. Itu sebabnya anak-anak harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Yuk, kita ingat-ingat kembali kata tanya itu apa saja. Yuk kita berkenalan dengan adik Simba. Ya, adik Simba adalah singkatan dari A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan Ba, bagaimana. Adik Simba adalah singkatan dari kata tanya. Yuk kita ingat kembali ciri-ciri kata tanya. Yang pertama, di akhir kalimat dibubuhi tanda tanya. Seperti itu ya bentuknya. Yang kedua, kata tanya diletakkan di awal kalimat tanya. Yang ketiga, kita boleh menambahkan akhiran kah pada kata tanya. Misalnya, apakah, di manakah, siapakah. Yang pertama, kata tanya apa? Untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa kabar? Apa warna cat rumahmu? Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Di mana kamu bersekolah? Di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno? Ingat ya anak-anak, penulisan kata tanya di mana, di, dan mana ditulis terpisah. Kata tanya ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu keadaan. Contohnya, kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Contoh lagi, kapan ayah pulang dari luar kota? Keempat,
kata tanya siapa untuk menanyakan pelaku dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, siapa yang mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia? Contoh lagi, siapa yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih? Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan ini diawali dengan kata karena atau sebab. Contoh, mengapa kamu tidak membawa alat tulis? Jawabannya, karena tempat pensilku tertinggal di rumah. Pertanyaan lagi ya. Mengapa Andi tidak masuk sekolah? Jawabannya, Andi tidak masuk sekolah karena sakit panas. Berikutnya, kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contoh, bagaimana kabarmu? Contoh lagi, bagaimana cara membuat layang-layang? Setelah anak-anak membaca teks, kemudian membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba beserta jawabannya, kini anak-anak akan belajar menyajikan informasi yang diperoleh dengan membuat peta pikiran atau mind map. Berikut ini adalah contoh peta pikiran atau mind map. Di sana, di bagian tengah terdapat judul, kemudian ada anak panah yang mengarah pada informasi-informasi yang terdapat di dalam teks. Ini adalah contoh bentuk mind map. Anak-anak bisa berkreasi membuat mind map sesuai dengan kreativitas masing-masing. Bisa dengan bentuk lingkaran, dengan bentuk persegi, persegi panjang, bintang, atau bentuk-bentuk yang lain sesuai kreativitas anak-anak. Asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi biasanya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam atau dini hari dan sesak napas. Saat kambuh, napas pasien berbunyi yang terdengar ketika mengembuskan napasnya. Pasien juga merasakan berat di dada dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma ditandai adanya serangan batuk hebat dan sesak napas yang berat hingga napas pasien tersengal-sengal. Kemudian muncul sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Pasien juga akan mengalami sulit tidur dan biasanya posisi tidur yang nyaman bagi pasien adalah dalam keadaan duduk. Pada gejala berat ini, kesadaran pun menurun. Setelah membaca teks bacaan, langkah selanjutnya anak-anak akan menggali informasi yang terdapat dalam teks bacaan. Langkah yang harus anak-anak lakukan adalah membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. Kemudian, anak-anak akan menuliskan jawabannya dalam bentuk kalimat lengkap supaya memudahkan kalian dalam membuat mind map. Yuk, kita lihat contohnya ya. 1. Apa penyebab asma? Asma disebabkan oleh alergi. 2. Kapan muncul sianosis dari sekitar mulut pasien asma? Sianosis dari sekitar mulut pasien asma muncul ketika pasien mengalami gejala berat.
3. Siapa yang batuk hebat dan sesak napas yang berat hingga napas tersengal-sengal ketika mengalami gejala berat? Pasien asma ketika mengalami gejala berat, batuk hebat, dan sesak napas yang berat hingga napas tersengal-sengal. Sekarang kita akan membuat mind map. Caranya mudah sekali ya, anak-anak tinggal menuliskan judul teks bacaan dan menuliskan informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks bacaan. Untuk informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan, kalian tinggal menyalinnya dari jawaban-jawaban yang sudah kalian tulis lengkap dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Seperti ini contohnya. Judulnya asma, kemudian informasi penting yang pertama, asma disebabkan oleh alergi. Informasi penting yang kedua, sianosis dari sekitar mulut pasien asma muncul ketika pasien mengalami gejala berat. Dan yang ketiga, informasi pentingnya, pasien asma ketika mengalami gejala berat, batuk hebat, dan sesak napas yang berat hingga napas tersengal-sengal. Nah, ini contoh mind map-nya. Karena Miss Rini membuat 3 pertanyaan, di sini informasi pentingnya pun juga hanya 3. Kalau anak-anak membuat 5 pertanyaan, berarti kalian akan menuliskan dalam mind map itu ada 5 informasi penting. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, selamat mencoba ya nak ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan Miss Rini tentang teks informasi. Terima kasih.